Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Liasta. Di episode kali ini saya akan bercerita tentang kisah yang mana cerita ini dialami langsung oleh teman saya sendiri. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 2008. Pada waktu itu saya masih kuliah, dan saya itu kuliah di salah satu universitas negeri yang ada di Pekanbaru, sedangkan teman saya itu kuliah di universitas swasta yang berada di Pekanbaru. Kami itu memang teman satu sekolah ya, hanya saja pas kuliah kita itu sudah beda universitas. Jadi walaupun kita beda universitas, beda tempat tinggal, dan lokasinya juga cukup jauh, tapi hubungan kita masih tetap terjalin dengan sangat baik. Yang pada waktu itu saya ini kan kalau kuliah jadwalnya itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Jadi hari Jumat itu kosong. Jadi biasanya saya tuh sering pulang ke rumah orang tua yang kebetulan lokasinya berada di kabupaten yang berbeda dari kota Pekanbaru. Hanya saja jaraknya cukup dekat, hanya 2 jam naik travel gitu ya. Dan pada waktu itu juga ongkos travel itu masih murah, masih sekitar 25 ribuan. Jadi karena alasan dekat dan murahnya harga transportasi membuat orang tua saya, terutama papa, selalu mewajibkan saya itu pulang setiap kali ada libur. Kadang sebenarnya capek sih, saya tuh pengen juga kan seperti mahasiswa yang lain, kalau tiba nggak ada jadwal kuliah nyantai di kos-kosan gitu, terus jalan-jalan ke mall, udah itu juga malam mingguan gitu ya kan. Tapi ternyata papa nggak ngasih gitu. Sama papa itu ya diwajibkan setiap kali ada libur tuh pulang ke rumah. Dan saya tuh pas waktu itu ya saya tidak pulang dengan entah apa alasannya, pokoknya saya tidak pulang. Terus teman saya itu ngajak untuk main ke kosan dia, terus dia bilang, Li, pulang nggak ke Kerinci gitu kan. Enggak, kata saya, kalau nggak pulang main ke kosan aku yuk, katanya. Terus saya bilang mau, tapi jemput ya, soalnya kan saya tuh nggak punya motor tuh. Terus dibilangnya ya oke, nanti aku jemput, siap-siap ya, katanya. Iya, aku bilang. Terus setelah dia nelpon, ya udah aku siap-siap untuk ke kos-kosan dia gitu. Setelah aku siap-siap ke kosan dia, nggak lama setelah itu, nunggu ya sekitar beberapa jam lah ya, teman aku itu datang. Terus kami langsung pergi ke kosannya dia. Tapi sebelum pergi ya kita sempat apa dulu ya istilahnya, singgah untuk beli cemilan gitu kan. Waktu itu sore, dan rencana aku itu di kosan dia itu mulai dari Kamis malam Jumat hingga sampai Minggu, soalnya kan Senin aku udah kuliah nih. Dan saat aku datang ke kosan dia, oh ya aku lupa ngasih tahu nama teman aku itu, kita bilang aja namanya Lucy ya, namanya Lucy. Dan Lucy ini satu kamar dengan temannya yang bernama Mirna. Mirna ini juga teman aku waktu sekolah, dan kami memang satu sekolah, tapi aku nggak gitu dekat sama Mirna, cuman teman gitu ya. Dan kemudian pas saat kami di sana ya kita itu ngobrol-ngobrol dulu sambil makan. Tadi cemilan yang kita beli, kebetulan kita tuh belinya goreng, terus kita makan gorengan sambil minum jus. Dan setelah itu si Mirna itu siap-siap untuk ke kampus karena Mirna punya jadwal kuliah malam. Terus aku kan ya namanya kan kalau di kampus aku itu kuliahnya cuma dari pagi sampai sore, paling lama itu biasa kami jam 4 itu sudah pulang. Cuman ya biasanya sih kalau misalnya jam 4 jadwal sore itu kami pun udah males sekali rasanya ke kampus, karena kan apa ya namanya ya
udah ngantuk dan sebagainya gitu ya. Namun berbeda dengan kampus teman aku, yang mana kampus Lucy itu mereka kuliah itu mulai dari pagi hingga malam jadwalnya gitu, karena jumlah mahasiswanya begitu sangat banyak sedangkan kapasitas kelas tidak memadai. Jadi pihak fakultas memutuskan untuk membuat jadwal kuliah sampai malam. Jadi pas kebetulan nih si Mirna itu dapat jadwal kuliah malam. Terus aku tuh bilang nih sama Mirna, Mir mau kemana? Mirna bilang kampus. Ngapain? Ya kuliah lah katanya kan. Kuliah malam. Iya, nggak takut? Aku tanya gitu ya sama Mirna. Takut kenapa? Katanya, ya kuliah malam memang nggak takut, kataku. Terus Mirna bilang, ya enggak katanya. Apa nggak ada hantu? Terus dibilangnya, ih udah biasa kali ya, hantunya juga udah jadi teman katanya gitu kan. Terus oh kataku, ya udahlah kalau gitu. Terus aku bilang ya udah deh pergilah. Terus dibilangnya, udahlah tamu ngusir lagi katanya kan gitu ya. Terus aku tuh cuman ketawa aja sih dengan Mirna bilang gitu. Ya emang sih aku tuh tamunya nggak sopan banget, udah datang terus ngusir yang punya kos-kosan, kan nggak sopan gitu kan. Terus dia bilang, iya aku tuh buru-buru soalnya kan dosennya itu apa ya namanya, bisa termasuk killer gitu, karena kalau sempat mereka kuliah jadwalnya itu istilahnya terlambat 5 menit itu nggak boleh masuk lagi gitu. Sebenarnya sih bukannya killer ya, cuman itu kan namanya kontrak sebelum kuliah gitu kan. Kebanyakan dosen buat aturan sih biar mahasiswanya bisa disiplin dan nggak semena-mena gitu kan. Terus Mirna pun pergi ke kampus waktu dia katanya udah mepet, karena dari tadi dia sibuk ngobrol sama aku, sama teman aku Lucy. Kemudian dia pergi. Begitu dia pergi ke kampus, Mirna ini langsung memarkirkan motornya di parkiran kampus dekat kelas dia gitu. Terus dia langsung lari ke kelas. Di dalam kelas, Mirna lihat dosennya sudah ada di depan, duduk di kursinya gitu kan. Dan teman-temannya juga sudah pada di dalam kelas itu semua. Jadi dalam artian Mirna ini terlambat sekitar 5 menit, terlambatnya nggak lama sih, 5 menit. Ya Mirna takut sih untuk masuk langsung ke dalam kelas, tapi jadi karena itu dia ketuk pintu dulu sebelum masuk. Tuk 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 kata Mirna sambil ngetuk pintu, ya tuk tuk tuk, permisi Bu kata Mirna. Dosennya itu dia mandangin Mirna dengan mata yang melotot gitu, matanya tuh gini ya melototnya. Terus Mirna diam ketika melihat dosennya itu mempelototi dia. Terus dia bilang, maaf Bu, saya terlambat kata Mirna. Yang dosennya itu tetap tidak bicara, dia hanya diam sambil mempelototi gitu. Terus tanpa pikir panjang ya, Mirna itu langsung masuk ke dalam kelas. Itu ayam tetangga itu dari tadi ribut terus, kukuruyuk terus, bikin kesel ya, tapi udah deh nggak usah dipikirin. Kemudian Mirna masuk ke dalam kelas. Setelah masuk, dia kan apa ya namanya ya, kursi dosennya itu kan dekat pintu masuk ya. Jadi dia masuk melewati dosennya itu, ya mata ibu itu melotot ke arah dia gitu. Sambil dia jalan itu mata ibu tuh melototin dia terus gini, dengan mata yang melotot. Ya Mirna takut sih, cuman ya mau gimana lagi, tetap harus masuk kan, takut nanti nilainya malah jelek gara-gara nggak masuk gitu kan. Terus pas gitu lewat di depan dosennya itu, Mirna ini merasakan bulu kuduknya itu merinding, dan entah kenapa ya rasanya itu aneh gitu. Dia pun sebenarnya nggak ngerti kenapa dia bisa merasa hal yang seperti itu. Apakah itu karena terlalu takut, karena terlambat masuk dan takut dimarahin sama ibu dosennya, atau gimana? Saya juga nggak ngerti. Dia juga bingung gitu kenapa dia merasa
takut gitu, bukan takut sih sebenarnya, merinding. Jadi kursi yang kosong waktu itu pas di depan ibu dosen itu, ya Mirna duduk di depannya gitu, karena emang semua kursi sudah terisi. Andainya ada yang kosong di bagian belakang, ya udah pasti Mirna pilih di belakang ya, cuman karena tidak ada, ya udah Mirna duduk di depan dosennya tersebut. Jadi pas di saat mulai pelajaran, mulai mengajar gitu, dosen itu tidak berbicara apapun, dan gelagatnya pun itu berbeda, nggak seperti biasa. Yang biasanya kalau ibu itu masuk, dia pasti ngeluarin laptop, taruh laptop di atas meja, membuka laptop terlebih dahulu sebelum ngasih pengarahan dan mengasih materi gitu ya. Kali ini enggak, ibu itu hanya diam sambil memegang spidol di tangannya, terus matanya masih terus melotot gini, melotot gitu ya, mandangin mahasiswanya. Entah kenapa itu ibu itu serem banget gitu ya, cara matanya itu melototnya itu tajam gitu, serem gitu. Terus Mirna udah ngerasa nggak enak nih, kok rasanya takut ya, kok rasanya serem ya, kata Mirna. Tapi lagi-lagi Mirna nggak berani untuk keluar, nggak berani untuk bertanya. Mirna pun hanya memilih untuk diam-diam saja. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Sebenarnya keanehan ini bukan Mirna sendiri loh yang ngerasain, semua mereka yang ada di dalam ruangan itu merasakan hal yang sama seperti yang Mirna rasakan. Ada hal yang berbeda gitu dari dosen yang saat ini duduk di depan, nggak seperti dosennya yang biasa. Biasanya walaupun dosennya itu galak gitu, cuman nggak seperti ini juga horornya kan, nggak gitu juga seremnya gitu. Kemudian ibu itu nggak mulai mengajar, tapi tidak ada kata sapaan seperti biasa yang dilakukannya. Halo, apa kabar Anda semua, seperti itu ya biasanya kan. Biasanya pasti ada kan yang seperti itu, menegur, kemudian juga absen kelas. Ini nggak ada sama sekali. Ibu itu nggak ada melakukan absen kelas seperti biasanya. Biasanya kan selalu absen itu di awal masuk gitu, ini enggak. Jadi nggak ada absen kelas, nggak ada bicara sama sekali, cuman matanya aja yang melotot terus gitu. Terus ibu itu mengambil spidol dan dia menulis di depan papan tulis, yang mana yang dia tulis itu terkesan aneh gitu ya, karena tidak ada menyangkut dengan materi perkuliahan, dan juga dia menulis nama-nama di depan, nama-nama gitu, dan nama-nama yang ditulis dia tidak ada satupun nama mahasiswa yang masuk di dalam kelasnya. Ya kalau seandainya pembagian tugas kelompok pasti nama-nama mahasiswanya kan, ini enggak, dia menulis nama diam sambil menulis tik 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 tik, tik. Bunyi spidolnya itu tuk 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 gitu, sambil menulis. Dan kemudian setelah menulis, dia berbalik memandang ke mahasiswanya dengan mata melotot kayak gitu dia mandangnya. Terus ketua tingkat dari Mirna ini dapat pesan, notif SMS masuk di ponselnya, karena pada waktu itu kan belum ada pesan chat ya, jadi yang ada itu SMS, dan SMS masuk ke ponselnya. Kemudian dia walaupun takut, sebenarnya nggak berani juga sih untuk buka megang handphone saat jam pelajaran mata kuliah sama dosennya itu, cuman karena dia tetap mengambil ponselnya, diam-diam mengeluarkan dan melihat pesan yang masuk gitu. Dan ketua tingkatnya itu sangat terkejut gitu sekali melihat pesan yang masuk di ponselnya, namun dia nggak berani untuk berbicara, nggak berani untuk berdiri keluar dan sebagainya. Wajahnya pucat gitu, beneran pucat gitu. Pada akhirnya dia pun berinisiatif untuk mengirimkan pesan itu secara beruntun ke teman-teman satu kelasnya, dan teman-temannya itu memandang ketua tingkatnya yang sudah gemetaran. Mereka pun melihat ke dosennya yang saat ini sedang memandang ke arah mereka dengan mata melotot dan juga sedikit tersenyum gitu, matanya melotot gitu.
sedikit tersenyum, dan mereka pun memandang ke arah kaki. Ternyata kakinya itu tidak memijak lantai. Dia berdiri tidak memijak lantai, dan Mirna baru menyadari itu. Kalau cerita ini jujur saya tuh masih merasa gimana ya, soalnya kan dengar dari teman saya tuh ngomong gitu, jadi ya kadang merinding gitu kan. Terus mereka pun ketakutan dan akhirnya memilih kompak untuk keluar secara bersama-sama dari dalam kelas. Ada yang nggak sanggup untuk keluar dan pada akhirnya pingsan gitu. Bersyukurnya Mirna itu bisa keluar walaupun menjerit gitu ya, menjerit histeris, dia keluar berlari gitu. Dan begitu keluar dia langsung pulang ke kos-kosan. Ya, pas lihat Mirna pulang, saya kaget, gitu juga dengan Lucy. Kami tanya, "Loh kok cepat Mir pulangnya?" Kata kami. Mirna bilang, "Iya," katanya, di sekolah, di kampus tadi ada kejadian aneh," katanya gitu kan. Terus kejadian apaan, kata saya. Terus dia pun mulailah menceritakan peristiwa yang dialaminya saat tadi kuliah gitu. Ternyata yang mengajar itu bukan dosennya, tapi hantu. Serem ya. Dan sebenarnya peristiwa seperti ini sudah sering sih terjadi di kampus itu gitu. Pernah ada suatu cerita yang mana dosennya itu dosen fisipol ya, fisipol. Ibu itu kan datangnya terlambat, jadi dia itu punya semacam kontrak kuliah sama mahasiswa, yang mana isinya itu ya kalau seandainya mahasiswanya terlambat 5 menit maka mahasiswa itu tidak boleh masuk, dan jika dia terlambat 10 menit mahasiswa boleh pulang. Dan pada waktu itu dia terlambat 15 menit, dan karena sudah terlambat ibu ini langsung keluar dari mobil buru-buru lari-lari ya sampai ke depan kelasnya. Ketika dia melihat di depan kelas itu ruangan itu masih penuh sama mahasiswanya, ya ibu ini senang dong ya, karena kan itu artinya mahasiswanya belum pulang gitu kan. Jadi dia masuk, karena sudah terlambat dia langsung mengajar, buka laptop, terus kemudian lihat materi kuliahnya, dan ibu itu pun mengambil spidol dan menulis di papan tulis. Jadi nggak pakai infokus ya, dia langsung menulis aja karena kan jadwalnya memang udah terlambat gitu. Langsung nulis di papan dan ya nggak mandang lagi ya ke belakang ya, cuma nulis aja gitu. Dan kemudian tidak lama setelah itu security datang. Security itu mengetuk pintu gitu ya, diketuk pintu dulu sama bapak security itu, terus dia negur, "Ibu, selamat malam." Ibu ini yang lagi menulis di papan tulis berhenti menulis dan dia memandang ke security. "Iya malam," jawabnya. Kemudian Pak security itu tersenyum. "Ibu lagi apa?" tanyanya. Ya dosen itu heran, mengapa dia ditanya lagi apa, sudah jelas lagi ngajar kan. Terus ibu ini pun bilang, "Saya lagi mengajar," katanya. Terus bapak security itu dia mandang ke kelasnya. Awalnya dia enggan untuk menyapa karena dia pikir mungkin ibu itu lagi ada latihan untuk seminar, siapa tahu ibu ini akan melakukan menjadi pembicara ya di seminarnya, jadi dia harus mempersiapkan materi dan sebagainya gitu. Tapi ternyata tidak, ibu itu sedang mengajar. Terus security tadi yang berdiri di pintu kemudian masuk dan berdiri di dekat ibu ini. Dia bilang, ibu mengajar apa?" katanya. "Dia ngajar mahasiswa," kata ibu itu. Kan kesel ya, gimana nggak kesel, udah jelas-jelas lagi ngajar ditanya lagi ngajar apa ya, mahasiswa dong. Kemudian bapak security ini tersenyum dan kemudian dia mendekati ibu itu dan sambil berbicara, "Ibu,
kelas ibu kosong, tidak ada mahasiswa yang ibu ajar, katanya. Ibu ngajar siapa? Tanya bapak security. Kemudian ibu itu langsung merasakan jantungnya berdegup dengan cepat. Tiba-tiba saja dia merasakan merinding di sekujur bulu kuduknya ini ya, merinding gitu kan. Terus dia melihat ke arah mahasiswanya, membalikkan badan sambil memandang ke arah mahasiswanya, dan ternyata di dalam kelas itu tidak ada siapapun, jadi hanya ada dia sendiri. Jadi sebenarnya siapa yang diajari oleh ibu tadi? Nah, jadi seperti itu. Jadi tanpa bisa berkata apa-apa, ibu itu pun akhirnya pingsan karena memang ketakutan kali ya. Nah, hanya ini cerita dari saya untuk episode kali ini, dan nanti saya akan kembali lagi dengan cerita-cerita yang berbeda. Dan sudah pasti cerita ini cerita nyata ya, yang mana dialami oleh narasumbernya. Oke, hanya ini saja yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan kemudian yang belum kasih subscribe silakan subscribe. Yang punya cerita yang ingin saya bawakan di sini boleh mengirimkannya kepada saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.